Salam luar biasa dahsyat. Kamu mungkin bertanya-tanya, mengapa saat kita merasa sudah bekerja keras, kondisi di luar sana justru terasa semakin tidak menentu. Banyak orang yang bilang bahwa ekonomi tahun depan akan lebih susah. Tapi, benarkah yang akan terjadi adalah demikian? Mari kita simpan pertanyaan itu sejenak, karena saya ingin menunjukkan kepada kamu cara melihat apa yang tidak terlihat oleh orang-orang kebanyakan. Sebelum kita masuk ke dalam data, ada satu rahasia yang sering digunakan oleh para ahli dan pakar tentang komunikasi. Informasi bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipetakan. Jika kamu tahu kemana arah angin akan bertiup, kamu tidak akan jatuh. Kamu justru akan tahu kapan harus melangkah. Sekarang, mari kita lihat peta yang sudah disiapkan oleh Bank Indonesia untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Rizal. Selamat datang dalam channel Analisa. Kali ini, kita akan membedah bagaimana cara menavigasikan tantangan global yang ada di depan mata. Laporan dari Bank Indonesia ini adalah panduan resmi yang akan membantu kita melihat posisi Indonesia di tengah-tengah dinamika dunia. Ingat, memahami ini bukan berarti Anda harus menjadi ahli. Cukup memahami saja polanya. Lihat angka yang tertera di depan ini. Ekonomi dunia sedang mengalami perlambatan. Jika di tahun 2025 pertumbuhannya ada di angka 3,1%, maka di tahun 2026 diperkirakan akan sedikit menurun menjadi 3%. Mengapa diprediksikan sedikit mengalami penurunan? Hal ini terjadi karena ada banyak hambatan perdagangan dan ketegangan antar negara. Mungkin kamu berpikir bahwa penurunan sebesar 0,1% itu buruk. Tapi sebenarnya ini bukan tentang penurunan angka, melainkan tentang penyesuaian kecepatan. Dunia sedang menarik nafas panjang karena ada perubahan aturan dagang di negara-negara seperti Jepang, Tiongkok, dan India. IMF melalui laporan yang dikeluarkannya di Oktober tahun 2025 memperingatkan bahwa risiko negatif saat ini lebih dominan. Ada 5 hal besar yang perlu diwaspadai. Yang pertama adalah perpecahan dalam perdagangan dunia. Kedua adalah pertumbuhan yang jalan di tempat. Ketiga, dan ini yang paling mencolok, yaitu lonjakan hutang pemerintah dunia yang mencapai 110,9 triliun dolar Amerika Serikat atau sekitar 94,6% dari seluruh ekonomi di dunia. Keempat, kerentanan pada lembaga keuangan selain bank. Dan yang kelima adalah naik turunnya nilai aset digital seperti kripto. Jika kita hanya fokus pada besarnya utang dunia, kita akan lumpuh
karena kita ketakutan. Namun, jika kita melihat ini sebagai tanda bahwa sistem keuangan sedang mencapai titik keseimbangan baru, justru kita bisa bersiap untuk mencari peluang yang lebih aman. Kabar baiknya adalah, di tengah dunia yang melambat, Indonesia justru menunjukkan arah yang berbeda. Kita disebut sebagai Global Bright Spot atau titik terang dunia. Di tahun 2025, ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh 4,7% hingga 5,5%. Angka ini terus naik hingga mencapai 5,1% sampai 5,9% di tahun 2027. Apa rahasianya? Permintaan barang dan jasa di dalam negeri masih sangat kuat. Selain itu, hasil pertanian, tambang, dan pabrik di Indonesia tetap laku dijual di luar negeri. Ini adalah bukti bahwa rumah tangga ekonomi Indonesia punya fondasi yang sangat kokoh. Untuk menjaga agar ekonomi Indonesia tetap mandiri, maka pemerintah dan Bank Indonesia itu menjalankan 5 pilar strategi. Yang pertama adalah stabilitas, dengan cara menjaga harga barang tetap terjangkau dan nilai rupiah tetap stabil. Yang kedua adalah sektor real, yang fokus pada pengelolaan sumber daya alam di dalam negeri agar punya nilai tambah. Yang ketiga adalah pembiayaan, memperkuat investasi swasta agar kita tidak melulu bergantung kepada hutang pemerintah. Yang keempat adalah ekonomi digital, mempercepat penggunaan sistem pembayaran digital dan uang digital resmi. Yang kelima adalah kerjasama internasional, menjalin hubungan dagang yang lebih luas dan menggunakan mata uang lokal untuk transaksi. Indonesia sekarang sangat aktif di kawasan dunia. Indonesia menjalin kemitraan strategis, contohnya dengan Inggris untuk bidang energi dan teknologi. Dua hal yang akan langsung terasa dan kita pahami adalah, yang pertama adalah konektivitas kris dan fast payment. Ke depan, pembayaran ke luar negeri kita bisa langsung menggunakan QR atau sistem pembayaran cepat kita. Local Currency Transaction atau LCT mulai mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar Amerika Serikat, yaitu dengan menggunakan mata uang negara mitra dalam melakukan perdagangan. Tujuan hal ini adalah bukan untuk memusuhi mata uang tertentu, melainkan untuk memberikan pilihan agar ekonomi kita lebih punya daya tahan dan saat terjadi guncangan di suatu negara, kita akan bisa survive. Jadi, apa kesimpulannya? Dunia memang sedang melambat ke arah 3% di tahun 2026. Dengan beban hutang yang sangat tinggi. Namun, Indonesia diperkirakan tetap naik, di mana pertumbuhannya menuju 5,1 sampai 5,9% di tahun 2027. Dengan kebijakan yang terukur, Indonesia
sedang melangkah menuju status negara berpendapatan tinggi. Kita punya modal yang kuat, konsumsi domestik yang sangat besar, ekspor yang tangguh, dan sinergi kebijakan yang jelas. Kembali ke rahasia yang saya sebut di awal tadi. Sekarang, kamu sudah punya peta tersebut. Kamu sudah melihat angka di balik hal-hal yang rumit yang tadi saya jelaskan. Ada sebuah rencana besar untuk menjaga dompet kita tetap aman. Kamu tidak lagi melihat data sebagai angka yang mati, tapi sebagai peluang untuk mengukur rencana keuangan keluarga atau bisnis kamu agar dapat berkembang dengan lebih stabil dan tenang. Ingat pertanyaan saya yang tadi di awal tentang mengapa dunia terasa tidak menentu. Sekarang kamu tahu jawabannya, bahwa ketidakpastian itu akan selalu ada. Tapi bagaimana orang yang memegang peta dan dia tahu cara untuk membacanya. Masa depan bukan lagi hal yang menakutkan, melainkan sebuah jalan yang siap untuk dilalui. Saya yakin bahwa dalam pemahaman ini, kamu jauh lebih siap untuk menghadapi tahun 2026 dibandingkan daripada sebelumnya. Bila kamu merasa bahwa video ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe. Sampai jumpa pada video analisa berikutnya.